Aku baru saja selesai menonton film ini, dan jujur, aku butuh waktu beberapa menit hanya untuk menenangkan diri. Karena film ini bukan sekedar drama keluarga. Ini tentang kehilangan, penyesalan, dan cinta kakak dan adik yang tidak pernah diucapkan. Di awal film, kita diperkenalkan dengan Ji-hoon, seorang atlet judo yang hidupnya sangat disiplin. Baginya, judo bukan hobi, itu adalah masa depan, latihan keras, dan target besar. Dan mimpi untuk berdiri di podium tertinggi, pada semuanya hancur dalam satu kejadian. Sebuah kecelakaan saat latihan membuat Ji-hoon kehilangan penglihatannya. Adegan rumah sakitnya sunyi, tapi musik berlebihan, dan justru itu yang bikin dada sesak. Kita benar-benar bisa merasakan betapa dunianya runtuh. Lalu masuklah karakter yang paling menyebalkan menurut Ji-hoon, Min-soo, kakaknya. Sejujurnya, saat pertama melihat Min-soo, aku juga ikut kesal. Dia terlalu santai, terlalu banyak bercanda, dan sama sekali tidak terlihat seperti kakak yang bisa diandalkan. Tapi justru disitulah kekuatan film ini. Ji-hoon membenci Min-soo, bahkan tidak segan mengusirnya. Baginya, Min-soo adalah pengingat bahwa sekarang dia lemah dan tak berdaya. Setiap dialog mereka terasa nyata, tidak dibuat manis, penuh emosi, penuh luka. Ada satu adegan yang benar-benar membuatku terdiam. Ji-hoon terjatuh sendirian di rumah. Dalam gelap total, dia marah, putus asa, dan berteriak, "Untuk apa aku hidup kalau aku bahkan tidak bisa melihat?" Dan saat itu, Min-soo menangis. Bukan tangisan dramatis, tapi tangisan seseorang yang selama ini pura-pura kuat. Kalimatnya sederhana, tapi menghantam keras. Kalau kamu tidak bisa melihat dunia, biar aku yang jadi matamu. Sejak adegan itu, film ini berubah. Hubungan mereka perlahan mencair. Min-soo mulai menemani Ji-hoon ke dojo. Awalnya aku pikir ini tidak masuk akal. Atlet judo buta. Tapi film ini menanganinya dengan sangat manusiawi. Latihan mereka penuh kegagalan, jatuh, marah, dan hampir menyerah. Namun sedikit demi sedikit, Ji-hoon belajar bertarung dengan pendengaran dan perasaan. Dan disitulah aku sadar, film ini bukan tentang judo. Ini tentang harga diri. Yang membuat film ini makin menyakitkan, Min-soo ternyata menyembunyikan penyakit serius. Dia tahu waktunya tidak lama, tapi memilih menghabiskan untuk adiknya. Dan saat rahasia itu terbongkar, aku tidak bisa menahan air mata. Adegan terakhir mereka bersama sangat sunyi. Tidak banyak dialog. Min-soo hanya berkata, "Kamu selalu bilang aku kakak yang menyebalkan. Tapi menjadi kakakmu adalah satu-satunya hal yang aku lakukan dengan benar." Ji-hoon menangis dalam gelap. Untuk pertama kalinya, dia benar-benar melihat kakaknya. Setelah film ini selesai, aku tidak langsung menutup layar. Karena film ini
membuatku bertanya pada diri sendiri, apakah aku juga pernah mengabaikan orang yang paling peduli padaku? My Annoying Brother bukan film yang berisik, tapi justru karena itu rasa sakitnya terasa nyata. Film ini mengajarkan satu hal sederhana. Kadang orang-orang yang paling menyebalkan adalah orang yang paling tulus mencintai kita. Dan ya, film ini bikin nangis, guys. Kalian wajib menonton film ini, My Annoying Brother.